saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Tuhan lawan mereka, melalui mereka, supaya di hari-hari yang akan datang kami berkumpul besar kembali tempat yang maha. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita berikan salam kembali. Kita memuji kembali Tuhan. Segala puji syukur kepadamu. Haleluya Yesus. Kita puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Segala puji syukur ada bagi Tuhan.
siap untuk kembali menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang beracara bagi kami, bentuklah dan bimbinglah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dengannya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Kita membaca ayat 1, Galatia pasal yang ketiga. Dalam ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Puji Tuhan. Paulus khususnya di dalam ayat 1 pada pasal 3 ini, ia telah membangun satu dasar. Ia telah membangun satu doktrin tentang keselamatan yang oleh karena anugerah. Oleh karena anugerah itulah orang-orang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan doktrin ini cukup jelas disampaikan oleh Paulus ketika kita membaca mulai pasal-pasal yang pertama. Nah, tentu kalau kita membaca dalam ayat ini, Paulus punya satu prinsip yang cukup tegas, bahwa ia melayani bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sementara termasuk pelayanan dan apa yang disampaikan semua adalah demi dan untuk kemajuan perkembangan dari jemaat Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya satu bagian yang penting di dalam konsep pelayanan Paulus adalah pertama-tama ia meletakkan dasar yang benar. Pertama-tama ia meletakkan satu doktrin keselamatan yang benar, bahwa keselamatan melalui dan di dalam Kristus itu adalah di dalam anugerah, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Inilah yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti mengapa Paulus katakan hai orang-orang Galatia yang bodoh. Paulus telah meletakkan satu dasar yang benar tentang teologi keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristus, hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Lihat catatan di dalam ayat yang pertama ini, mengapa Paulus katakan bahwa orang-orang Galatia itu disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Kata bodoh di sini bukan berarti orang-orang Galatia tidak mengerti, tidak bisa memahami. Bukan berarti kata bodoh itu diartikan ketika anak didik diajar, dididik, kemudian nilainya 0, tidak mengerti. Bukan itu. Tetapi kata bodoh yang dimaksud oleh Paulus adalah tentang sikap, tentang keputusan, tentang respon yang diambil oleh orang-orang Galatia. Disebut bodoh karena Paulus itu telah meletakkan dasar bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, seolah-olah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak
tidak cukup. Harus ditambah dengan kebaikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan konsep ini. Ini beda tipis perbedaannya, tetapi sangat besar dampaknya bagi pemahaman kita. Bahwa keselamatan di dalam Yesus itu cuma-cuma, dia sifatnya anugerah, diberikan tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan. Tapi para guru-guru palsu itu menambahi bahwa keselamatan di dalam Yesus itu tidak hanya cukup percaya dan beriman kepada Kristus, tetapi harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Artinya, untuk selamat manusia itu harus mengerjakan sesuatu. Untuk selamat manusia itu harus berbuat baik. Untuk selamat manusia itu harus mengerjakan sesuatu. Ini sebuah konsep yang salah di dalam kekristenan. Dan inilah yang ditawarkan oleh guru-guru palsu itu. Kenapa? Mereka cepat mudah berubah di dalam pengertian dan pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang keselamatan itu sendiri. Memang ada banyak hal yang melatar belakangi beberapa penafsir kenapa sampai jemaat di Galatia itu mudah berubah keyakinannya. Itu sebabnya ia disebut sebagai jemaat-jemaat yang bodoh. Kemungkinan besar Paulus itu tidak stay di tempat, tidak selalu setiap hari ada di jemaat Galatia. Ada dasar-dasarnya yang mendukung hal itu. Tetapi di satu sisi, para guru-guru palsu itu begitu intens. Para guru-guru palsu itu memberikan waktu sepenuhnya untuk mengajar hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hari-hari ini satu kepercayaan yang mengatasnamakan, melabelkan diri juga sebagai gereja sekarang ini begitu giat, begitu gencar masuk ke dalam rumah-rumah anak Tuhan dengan membawa traktat, dengan membawa tulisan-tulisan. Saya waktu di Nias, saya bersama dengan seorang hamba Tuhan dari Batam. Kami hanya berdua. Waktu kami makan siang, sengaja kami pergi ke pantai begitu. Saya jalan kaki dari hotel itu sekitar setengah jam jalan kaki. Ketemulah di pinggir danau, di pinggir laut itu rumah makan. Ketika kami masuk, setelah makan kami pulang, lalu di depan itu teman saya itu bilang begini, wah Pak Sam, Pak Gembala, ini kita masuk di rumah Saksi Yehova. Mana buktinya sebenarnya? Ini raknya, ini tulisannya. Gitu. Ini raknya, ini tulisannya. Tapi anehnya, Bapak Ibu Saudara, biasanya mereka itu begitu gencar ya. Kalau melihat orang masuk di dalam sarangnya, biasanya itu kita dikejar. Tapi sama sekali mereka itu tidak menyapa, sama sekali tidak memberikan respon terhadap kehadiran kami. Gitu. Padahal mereka itu tahu bahwa kami waktu makan itu berdoa. Gitu. Tidak ada respon gitu. Saya hanya ingin mempertegas, biasanya begini, komunitas mereka itu tidak membiarkan kesempatan untuk hilang begitu saja. Nah, inilah yang dipakai sebagai contoh menurut saya dalam kitab Galatia, di mana guru-guru palsu mempergunakan kesempatan itu untuk memasukkan doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ini adalah masalah tidak hanya sekedar masa lalu di mana Paulus melayani pada jemaat Galatia.
Tetapi ini juga merupakan problem dan masalah kita hari ini, di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu sedang dihamburkan ke sana kemari, diombang-ambingkan ke sana kemari oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sampai hari ini saja Bapak Ibu Saudara tentang perpuluhan itu belum clear ya. Tadi sore ketika saya sebelum masuk ke tempat ini jam 6:10 saya masuk ke tempat, jam 6:10 saya masuk ke tempat ini, saya masih lihat ada tayangan gitu bahwa perpuluhan itu tidak relevan lagi. Dia mempertanyakan, adakah ayat di dalam perjanjian baru yang membatalkan tentang perpuluhan gitu? Tidak ada. Tidak ada yang membatalkan itu. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam pikiran kita. Seolah-olah kebenaran yang disampaikan dahulu itu berakhir pada zaman kita hari ini. Tidak. Itu adalah satu bagian pengajaran-pengajaran yang berusaha dibelokkan dari kebenaran bagi kita. Dengan cara apa? Melogikakan semuanya. Diberikan data-data, diberikan alasan-alasan yang konkret, sehingga pengajaran-pengajaran yang lalu itu terbatalkan sedemikian rupa. Persoalannya, dengan kita mengerti dan memahami, apakah bisa membatalkan kebenaran? Itu kan pertanyaan besarnya. Lihat bagaimana jemaat di Galatia diombang-ambingkan kian kemari oleh pengajaran-pengajaran itu. Mereka disudutkan, mereka dipojokkan dengan sebuah pernyataan-pernyataan yang cukup cerdik. Kalau saya katakan guru-guru palsu itu adalah pengajar-pengajar yang tidak baik, pengajar-pengajar yang begitu jahat. Kenapa? Sampai merubah keyakinan orang-orang di jemaat Galatia. Kata Alkitab di dalam ayat pertama itu, mereka telah mempesona kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu memberikan perhatian penuh kepada jemaat Galatia, sehingga jemaat Galatia itu terpesona. Seolah-olah guru-guru palsu itu telah mengambil bagian terpenting dari konsentrasi hidup anak-anak Tuhan di Galatia. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pribadi yang mempesona dari guru-guru palsu ini tidak mudah, tidak gampang. Bagaimana Paulus mengajar dan mendidik mereka tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, dengan mudahnya kemudian diubah cara pandangnya oleh guru-guru palsu, sehingga guru-guru palsu itu menurut Paulus mereka mempesona orang-orang Galatia itu. Artinya memang Bapak Ibu Saudara, menurut saya jemaat di Galatia itu tidak hanya sekedar terpesona, tetapi mereka juga memberi diri dalam bagian hal itu. Bisa saja kan ketika kita menimbang, ketika kita memahami tentang kebenaran itu, lalu kita tidak bersikap, kita tidak berespon, kita seolah-olah menutup diri. Tetapi memang jemaat Galatia karena sudah pengaruh terpesona itu, sehingga mereka melalaikan begitu. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara bicara tentang doktrin keselamatan itu merupakan sesuatu yang esensi. Kalau saya katakan keselamatan di dalam Yesus Kristus,
oleh karena anugerah itu adalah anggaran dasar. Kalau anggaran dasar itu ini asas penting. Asas ini tidak boleh dirubah. Karena kalau asas kebenaran ini dirubah, maka bisa mempengaruhi aktivitas sebuah gereja, sebuah komunitas yang disebut sebagai orang-orang percaya. Asas yang tidak boleh diubah dalam hidup kita adalah keselamatan itu hanya oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, bukan oleh karena perbuatan baik, bukan oleh karena amal kebaikan kita. Nanti pada akhirnya ditimbang berat mana antara amal dan kejahatannya. Kalau amalnya banyak, maka masuk surga. Kalau amalnya sedikit, maka ke neraka. Apa yang bisa menimbang antara kebaikan ini, Bapak Ibu Saudara? Pakai timbangan 10 kilo kah? Pakai timbangan 50 kilo kah? 125 kilo kah? Tidak. Dan bukan seperti itu kebenarannya. Saya ingin nyatakan, inilah asas yang pertama-tama yang tidak boleh dirubah keberadaannya. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus oleh karena anugerah itu. Itulah sebabnya Paulus itu menegur jemaat Galatia dengan sedemikian rupa. Karena mereka mudah berpaling dari Injil. Gampang sekali mereka dipengaruhi, mudah sekali mereka terprovokasi oleh tampilan-tampilan orang-orang yang ada di luar diri mereka. Kalau saya katakan begini, jemaat Galatia adalah jemaat yang tidak konsisten. Jemaat Galatia adalah jemaat yang tidak setia, gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari kebenaran itu. Saya kira begini Bapak Ibu Saudara, pada akhir zaman orang itu akan mudah berkata ya dan tidak terhadap ketidakbenaran. Ketika dirasa apa yang ditawarkan itu berlogika, masuk di akal pikiran kita, lalu ditambah alasan-alasan, ditambah dasar-dasar yang seolah-olah meyakinkan, maka akan menjadi mudah kita diubah. Karena apa? Ke depan itu Bapak Ibu Saudara, kita itu akan lebih banyak mempergunakan logika kita, berpikir ini. Sehingga dengannya asas yang pertama itu mudah diubah, bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus saja seolah-olah tidak cukup, dipertambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Jemaat Galatia telah meninggalkan kasih ini, telah meninggalkan kebenaran Injil, dan mereka kembali kepada Taurat. Seolah-olah begini, Kristus yang disalibkan itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Ini kan pengajaran yang bahaya. Persoalannya adalah terjadi pada jemaat Galatia, dan tidak mungkin, kemungkinan besar ini juga bisa merambah kepada hal-hal yang lain. Kalau saya katakan guru-guru palsu itu cerdik, dia bisa melihat celah mana yang dia masuk. Dia bisa lihat orang-orang yang lemah. Kan kata Petrus, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang lengah, yang lemah imannya. Mereka lah yang akan menjadi santapan yang terenak bagi iblis. Nah saudaraku, kenapa kita perlu beribadah? Kenapa kita perlu dibangun terus dalam dasar kebenaran
kebenaran firman Allah. Untuk menjaga hal ini, supaya asas yang paling mendasar tentang keselamatan itu tidak diganggu-gugat. Keselamatan itu hanya anugerah melalui Yesus Kristus. Persoalannya adalah jemaat Galatia tidak memahami. Jemaat Galatia tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Justru kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu tidak dapat membenarkan kita. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan, ini loh kamu berdosa, ini loh kesalahan kamu, ini loh kegagalan kamu, ini loh dosa kamu. Tetapi hukum Taurat itu tidak bisa membawa seseorang untuk diselamatkan. Itulah kekuatan dari hukum Taurat. Justru hukum Tauratlah yang menempatkan kita itu di bawah kutuk. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa, dan kita akan selalu gagal untuk mentaati hukum Taurat itu. Di dalam catatan-catatan Paulus, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan benar. Kan ada 10 hukum Taurat. Kalau seseorang bisa melakukan ke-9-nya, tetapi satu gagal, maka yang 1 sampai 10 itu gagal semuanya. Karena ia seperti mata rantai yang terikat rapi. Jadi melakukan 9, 1 gagal, semuanya itu akan runtuh. Dan catatan Alkitab menjelaskan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan dengan tepat hukum Taurat itu, kecuali satu manusia, Yesus Kristus ini. Hanya Dia yang dapat melakukan dengan tepat hukum-hukum Taurat itu. Sehingga kita ini orang-orang yang gagal di dalam mengikuti hukum Taurat itu. Sehingga hukum Taurat itu tidak dapat membenarkan kita. Hukum Taurat itu berfungsi hanya menunjukkan, ini loh kesalahanmu. Kesalahan kita itu terbuka. Kalau selama ini kita buta, selama ini kita tidak memahami, tapi hukum Taurat itu menunjukkan, perbuatan kamu itu dosa. Nah, itu hukum Taurat fungsinya. Tetapi fungsi hukum Taurat yang menunjukkan kita mengetahui kesalahan kita ini tidak bisa mengubah hidup kita menjadi benar. Yang bisa mengubah hidup kita menjadi benar adalah hanya mereka yang tidak pernah gagal melakukan hukum Taurat, yaitu pribadi yang sempurna, Yesus Kristus itu. Yang kedua yang jelas dicontohkan di dalam ayat-ayat yang khususnya di dalam ayat yang kedua juga tersebut di sana, atau di dalam bagian yang ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham menjadi contoh bahwa Abraham itu dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu diberikan melalui iman. Rasul Paulus menegaskan bahwa Abraham menerima berkat itu karena beriman kepada janji Tuhan itu. Sehingga orang-orang atau guru-guru palsu mengubah bahwa perbuatan Abraham itulah yang membenarkan mereka. Padahal kenyataannya perbuatan Abraham itu bukanlah faktor utamanya. Faktor utamanya itu adalah
Yang mendasari satu tindakan itu adalah imannya kepada Allah itu sendiri. Sehingga iman Abraham itu atau dirinya itu dibenarkan dan menerima berkat. Dari sini pun kita dapat belajar bahwa keselamatan itu bukan oleh perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya oleh anugerah beriman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha kita. Jadi tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, tidak ada pencapaian pada keselamatan kalau melalui usaha kita. Jadi usaha kita untuk selamat akan selalu berhadapan dengan kegagalan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa? Kristus itu telah diterangkan begitu gamblang, begitu terang benderang, telah dilukiskan begitu jelas di depan mata mereka selama ini. Tapi begitu mudahnya, begitu gampangnya kebenaran itu dirubah. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Kenapa? Mereka telah memulai dengan Injil, tetapi mengakhirinya dengan daging. Mereka memulai dengan kebenaran firman, tetapi mengakhirinya dengan daging. Catatan penting dari kesimpulan dari apa yang saya sampaikan berdasarkan ayat 1 ini. Marilah kita setia, marilah kita konsisten dengan ajaran asas kebenaran yang tunggal itu, bahwa keselamatan itu hanya melalui anugerah yang kita terima melalui beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini asas pertama dan yang paling utama yang tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai kemudian ada pengajaran-pengajaran yang muncul. Keselamatan itu tidak hanya beriman kepada Yesus, tetapi juga kamu harus berbuat baik. Salah. Yang benar adalah karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka akibatnya ada kebaikan yang muncul. Seperti minggu kemarin kan saya katakan, kalau yang dalam itu benar, pasti dia akan mempengaruhi yang luar. Kalau konsep kita tentang keselamatan itu benar hanya melalui anugerah dan percaya beriman kepada Yesus Kristus, maka kebaikan itulah yang akan kemudian menjadi efek samping dari kebenaran, dari keyakinan bahwa keselamatan itu hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik kita itu tidak ada sesuatu yang bermakna untuk dikaitkan dalam menemukan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengingat hari-hari ke depan yang masih panjang kita lalui, dengan cara-cara, dengan konsep-konsep yang kemudian ditawarkan kepada kita, hati-hati dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu hanya akibat kita telah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita beroleh selamat. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah panggil kami, Tuhan sudah tetapkan kami, Tuhan selamatkan hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus memelihara keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami tetap terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bahkan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Dan kami tahu ketika kami sudah diselamatkan di dalam Tuhan, maka biarlah kami lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan kami berdoa, Tuhan, biarlah ketaatan kesetiaan kami hanya datang kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sudah diberikan satu kemenangan, satu keselamatan. Dan sudah tolong kami, Tuhan sudah angkat kami dari setiap dosa dan kesalahan, sehingga kami dibenarkan dan diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah Tuhan, ketika keselamatan yang sudah kami terima ini, kami belajar untuk menghargainya, menghormatinya, dan kami belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh bersama Tuhan. Dan mari kita terus beriman kepada Tuhan. Biar kita selamat. Kita mau akan memberikan persembahan. Di surga dalam nama Yesus pada malam hari ini Tuhan yang bersyukur kepadamu segala berkat firman yang kami dengar yang angkat Tuhan kami tak terima kepadamu Bapa. Puji nama Bapa, biar kamu berkati kami yang hadir semua pada malam hari ini. Berkati nama kami memberi supaya diterima kami memberi lebih indah lagi. Puji nama Bapa dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Kita akan berdoa buat rencana keluarga Bapak Merlan Sigalinggi akan pulang besok pagi ya ke Sibolga dengan Ibu Benyo kemarin hari ini dibawa ke rumah sakit di Cengkareng ya, karena akan ada tindakan penyedotan air ya, karena dampak dari sakitnya. Kita berdoa supaya ya Tuhan menyatakan kuasa-Nya lah kepada mereka. Baik, saya kira demikian. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang terus akan memelihara, melawat dan memberkati kami. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Penyo, Tuhan jamah ia dalam nama Yesus. Nyatakanlah kemurahan dan kebaikan-Mu. Rencana Tuhanlah yang terbaik baginya. Berkati Bapak Merlan Sigalinggi, bagian tubuh yang seringkali mengalami sakit gatal. Hamba berdoa dari tempat ini tumbuhkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong dalam nama Yesus. Kalau rencana keluarga ini akan pulang kampung, Tuhan tolong sertai perjalanannya, tibakan dengan selamat
Engkau menyediakan semua yang diperlukan. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang lain, juga setiap kami, kiranya pimpinan dan kuasa Tuhan menyertai kami sekalian. Berkatilah perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Anugerah dan pertolongan dari Tuhan nyata sempurna. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan